Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Ana Vista Nurheni. Saya guru kelas 6 di MI Islamiyah Karangpakel, Klego, Boyolali, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini, Jumat 13 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring yang dilaksanakan di MI Islamiyah Karangpakel, Sumeragung, Klego, Boyolali pada kelas 6 dengan materi hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, serta materi kosakata baku dan tidak baku. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa bersama dipimpin oleh siswa yang paling pertama datang. Tadi siapa? Oh, baik. Silakan Mas Bayu dipimpin doanya. Pembelajaran akan lancar dan anak-anak semua paham. Amin. Mari kita awali dengan membaca surat pendek terlebih dahulu. Bismillah. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sudah ada sarapan? Sudah. Untuk memulai pembelajaran, hari ini guru akan Muhammad Nasrullah, Wirafi Ahmad, Febian Bayu, Husnul Zulaika, Muhammad Farid, Nila Muhammad, Saka Kunyawati, Sarifta Fairunada, Katan Auto Kolake, Asil Bianto, Muhammad Fazal Ibra. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional sebagai wujud rasa cinta tanah
Satu, dua, tiga. Tepuk apresiasi. Kamu oke, 11 orang, kamu hebat, luar biasa, kamu mengagumkan, kamu super, menakjubkan, Mantap. sekali. Oke, silakan duduk kembali. Adakah di antara kalian yang masih ingat dengan pembelajaran lalu tentang hak? Apa itu hak? Ada yang masih ingat? Tunjuk tangan. Oke, Mbak Fatul, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Hak itu adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Benar apa tidak? Benar. Ya. Contohnya hak. Contoh satu aja, apa dua boleh? Hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak mendapat pendidikan yang layak. Nah, benar. Nah, kita hari ini masih sama belajar tentang hak dan kewajiban. Kemarin itu cuma hak, sekarang ditambah kewajiban. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu salah satunya dengan berdiskusi dan melihat tayangan video dari guru, siswa mampu mengklasifikasikan manfaat keanekaragaman sosial budaya dan ekonomi serta penerapan kewajiban di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat dengan tepat. Tujuan pembelajaran kedua yaitu dengan berdiskusi dan melihat tayangan video dari guru, siswa mampu menyajikan hasil informasi karya berupa tulisan dari teks laporan investigasi tentang penggunaan bahasa baku dan tidak baku pada bacaan, serta memilih kosakata baku dan tidak baku dengan tepat. Diskusi dan melihat video dari guru, siswa dapat menghasilkan laporan secara tertulis, laporan kerjasama, dan terlibat dalam menulis laporan tentang ragam kegiatan masyarakat yang ada di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat mengenai tanggung jawab di lingkungan rumah, sekolah, dan dengan tepat. Dengan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menyajikan hasil informasi dari laporan investigasi tentang penggunaan bahasa baku dan tidak baku pada bacaan, serta memilih kosakata baku dan tidak baku dengan tepat. Dan kamu tahu tujuan pembelajaran kita, berarti hari ini kita itu akan belajar tentang hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, serta bisa membedakan bahasa baku dan tidak baku. Membagi kelompoknya menjadi 4 kelompok yang dihitung dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti kembali lagi ke angka 1 lagi. Gitu ya? Yuk, dari Mas A pertama. Dari angka 1. 1. Coba setelah kalian berkelompok, lihat dan amati gambar yang guru tayangkan. Setelah dilihat, coba gambar yang ini. Ini gambar apa? Gambar bakti. Terus gambar kedua? Riboy. Gambar ketiga? Baca. Terus ini? Nah, semua kegiatan ini termasuk kegiatan kewajiban. Nah, yang dimaksud kewajiban adalah apa tadi? Kewajiban adalah konsekuensi dari pelaksanaan hak yang bersifat keharusan
Biasanya kewajiban itu dilakukan sebelum kita mendapatkan hak dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya di situ kewajiban itu ada 3 yang ada di sekitar kita. Ada kewajiban di lingkungan masyarakat, ada kewajiban di lingkungan sekolah, dan ada kewajiban di lingkungan rumah. Nah, sebelum kita lanjut, Bu Guru akan menayangkan video tentang hak dan kewajiban. Jadi anak-anak bisa amati video ini dengan seksama, ya. Video yang saya putar, anak-anak bisa melihat dengan seksama dan diperhatikan, ya. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul, hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya betul, tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya, Rumah, sekolah, dan masyarakat. Sekarang anak-anak simak video kedua tentang kata baku dan tidak baku. Diperhatikan ya. Nana, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Miss Udis. Tetap semangat belajar ya. Anak-anak, di masa pandemi ini, jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan ya. Kata baku ini biasanya digunakan dalam situasi resmi, misalnya ketika kita sedang berpidato. Nah, untuk mengecek apakah kata itu termasuk baku atau tidak baku, kita bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalau tidak punya yang versi cetak, kalian juga bisa download di Play Store. Nah, kalau kata itu terdapat pada KBBI, berarti termasuk kata baku. Jika tidak terdapat di KBBI, maka itu bukan merupakan kata baku atau merupakan kata tidak baku. Ketiga kata menjadi tidak baku itu yang pertama karena kesalahan penulisan, yang kedua karena kesalahan dalam mengucapkan, dan yang ketiga karena kesalahan dalam penyusunan kalimat. Berikutnya ini adalah contoh beberapa kata yang termasuk kata baku dan tidak baku. Nah ini contoh kata baku, contoh kata tidak baku dari nasihat, yaitu menggunakan e. Bentuk bakunya adalah nasihat. Kemudian apotek, ya bentuk bakunya adalah apotek. Jadi yang bentuk itu menggunakan e dan menggunakan i. Ya, contoh kata tidak baku yang ketiga itu jadwal. Seharusnya jadwal memakai w. Kemudian yang keempat, contoh kata tidak baku cuman. Ini biasanya karena salah mengucapkan ya cuman. Seharusnya kata bakunya adalah cuman. Betul? Sudah paham? Nah, sekarang anak-anak tak kasih permainan. Permainan ini nanti guru punya kartu. Kartu ini nanti dikasih namamu di belakang. Nanti akan kelihatan yang belum paham siapa, yang sudah paham siapa. Ditaruh di sini. Misalnya ini ada kata fotokopi. Fotokopi ini menurut si Anggun ini termasuk kata baku atau tidak baku. Nanti kalau baku ditaruh atas, kalau tidak berarti ditaruh bawah. Nah, di sini juga ada contoh-contoh kewajiban yang ada di lingkungan rumah, sekolah,
Ditulis belakangnya itu masih ada silat, tulis belakangnya namamu. Biar tidak ada yang belum ada siapa. Ya, semua. Nah, itu tugas individu. Ya, tadi untuk meletakkan di kardus bangku atau tidak bangku, kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan di masyarakat. Itu tugas individu. Sekarang guru membagi LKPD untuk tugas kelompok. Nanti seperti biasa LKPD ini nanti dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu nanti dipresentasikan. Nah, setelah dipresentasikan nanti guru juga minta untuk kelompok lain memberi tanggapan. Jadi misalnya kelompok 1 presentasi, nanti kelompok 2 memberi tanggapan, kurangnya apa, kelebihannya apa, paham ya? Nah, nanti kelompok maju berarti yang memberi tanggapan kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Selain kelompok yang maju memberi tanggapan, paham? Bref guru, bagikan LKPD-nya. Nah, di LKPD awal itu ada nama kelompoknya, ditulis nama kelompok dan bawahnya ada nama anggota. Yuk, dikerjakan. Memberi tanggapan. Paham? Bref guru, bagikan LKPD-nya. Nah, di LKPD awal itu ada nama kelompoknya, ditulis nama kelompok dan bawahnya ada nama anggota. Yuk, dikerjakan. Kalau belum paham boleh bertanya.
dipresentasikan oleh KPD dari guru tentang kewajiban di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Satu, petunjuk mengajar. Amatilah gambar di atas dengan seksama dan teliti. 2. Pilihlah 2 gambar di atas, kemudian diskusikan dengan teman satu kelompokmu, serta bandingkan 2 gambar tersebut dari ciri khas pengetahuan dalam masyarakat, sekolah, atau lingkungan sebagai bahan diskusi. Di antaranya: A. Kegiatan keberapa yang dipilih oleh kelompok tersebut? Apakah nama kelompok tersebut? Kewajiban gambar pertama adalah kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Bagaimana hubungan gambar yang kelompok memilih dengan materi tentang kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan pada lingkungan sekitar? Kewajiban gambar ketiga adalah kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Apakah kegiatan kerjasama tersebut bermanfaat bagi lingkungan? Berilah alasanmu. Gambar pertama adalah mendapatkan lingkungan yang bersih. Gambar yang ketiga adalah lingkungan sekolah menjadi bersih dan nyaman. Apakah kegiatan kerjasama tersebut bermanfaat bagi lingkungan sekolah? Berilah alasanmu. Iya, agar lingkungan sekolah menjadi bersih dan nyaman. D. Tulislah deskripsi singkat pengalamanmu sebagai anggota masyarakat atau sekolah dalam melaksanakan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan. D. Mengikuti kegiatan Jumat bersih di lingkungan sekolah. Kemudian tuliskan deskripsi tersebut menggunakan kata baku sesuai dengan KPBI. Langkah selanjutnya 3. Mengikuti kegiatan Jumat bersih di lingkungan sekolah. Sudah? Nomor 1. Ayo, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya berarti kelompok kedua. Sudah? Nomor 1. Ayo, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya berarti kelompok kedua. Silakan masuk kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sambil melihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil KKP dari guru tentang hak dan kewajiban di lingkungan rumah, masyarakat, dan sekolah. Amatilah gambar di atas dengan seksama dan teliti. Pilihlah 2 gambar di atas dan diskusikan dengan teman satu kelompokmu, serta bandingkan 2 gambar tersebut dari ciri khas kegiatan dalam masyarakat, sekolah, atau lingkungan sebagai bahan diskusi. Kegiatan keberapa yang dipilih oleh kelompok tersebut? Apakah nama kegiatan tersebut? Gambar kedua, membersihkan sekolah. Gambar ketiga, membersihkan lingkungan sekolah. Bagaimana hubungan gambar kelompokmu ini dengan materi tentang kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan pada lingkungan sekitar? Gambar
Kemudian kedua, berkewajiban untuk membersihkan selokan dan hendak memperoleh selokan menjadi bersih dan tidak menjadi banjir. Dan gambar ketiga, berkewajiban membersihkan lingkungan sekolah dan mendapatkan dan para warga membersihkan sekolah supaya tidak terjadinya banjir. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah ya, berarti untuk kegiatan hari ini kalian tahu berarti hak dan kewajiban itu apa? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, entah itu di sekolahan, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Setelah itu, guru akan, tadi kan sudah tak kasih ya, apa yang namanya? Kertas warna tadi. Kertas warna tadi, guru minta untuk kalian sudah ditulis belakangnya namanya. Sudah ditulis nama, berarti silakan maju satu-satu. Nanti ditaruh sesuai dengan yang kamu inginkan. Karena di situ kan ini untuk mengevaluasi sesuai enggak kamu sudah paham belum kamu tentang yang namanya kewajiban dan penggunaan kata baku dan tidak baku. Maka itu pakai kartu. Misalnya si Al itu dapat apa? Nah, itu termasuk baku atau tidak baku. Nah, ini nanti Al bisa memasukkan di baku atau tidak baku dan diberi alasannya. Ya. Ya. Dimulai dari kelompok pertama. Ayo, sini urut. Jejer enggak apa-apa. Nah, Al bawa apa itu? Akhlak. Akhlak termasuk apa? Tidak baku. Silakan masukkan ke tidak baku. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Ya, ya silakan Al duduk kembali, tepuk tangan. Yuk, Mas Java bawa apa itu? Menghormati orang tua. Itu ditaruh mana? Kewajiban di mana itu? Di rumah, taruh di rumah, yang di lingkungan rumah. Benar atau tidak? Benar. Tepuk tangan untuk Mas Java. Kewajiban itu merupakan suatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab sebelum kita mendapatkan hak. Jadi sebelum kita mendapatkan hak, apa yang kita harus dapat, kita harus melakukan yang namanya kewajiban. Kewajiban itu banyak. Contohnya tadi, kalau guru itu ngajar, berarti saya melakukan kewajiban dan kamu mendapatkan hak. Haknya mendapatkan ilmu. Kalau di rumah kamu belajar itu termasuk kewajiban. Haknya apa? Mendapatkan ilmu atau mendapatkan nilai dari guru. Nah, itu namanya hak dan kewajiban. Selanjutnya, kata baku merupakan kata yang digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan KBBI dan bersifat formal. Biasanya kata baku itu tidak bisa dipakai dalam percakapan. Ya. Kata baku itu biasanya ada di surat apa?
Dan gimana ketemu? Di sekolah berapa salah? Benar. Tepuk tangan untuk si Pak. Di lingkungan RT RW apa desa setempat gimana tempatnya? Di lingkungan masyarakat berapa salah? Benar. Yang ada RT RW itu harus di masyarakat. Tepuk tangan untuk seluruh. Gimana itu? Di lingkungan rumah, benar? Benar. Tepuk tangan gimana? Maksudnya jaga kebersihan dan ketertiban di sekolah. Itu gimana berarti? Di lingkungan sekolah, benar ya? Tepuk tangan. Maksudnya menaati peraturan yang ada di sekolah. Berarti di sekolah. Benar ya? Benar. Maksudnya menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat itu kira-kira gimana? Di lingkungan masyarakat, benar apa salah? Benar. Ayo. Gimana itu? Di lingkungan rumah, benar? Benar. Tepuk tangan gimana? Maksudnya menjaga kebersihan dan ketertiban di sekolah. Itu gimana tadi? Di lingkungan sekolah, benar ya? Tepuk tangan. Menaati peraturan yang ada di sekolah. Berarti di sekolah. Benar ya? Benar. Maksudnya menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat itu kira-kira gimana? Di lingkungan masyarakat. Benar apa salah? Nah, benar ya? Tepuk tangan untuk siapa? Dan juga yuk. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat berarti itu gimana? Di masyarakat. Tepuk tangan untuk Kamila. Gimana itu? Di sekolah. Benar ya? Tepuk tangan. Berarti kalau sudah kegiatan itu tadi sudah selesai, kamu bisa membedakan itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, atau mungkin di lingkungan masyarakat. Bahkan kata baku atau tidak baku berarti kamu itu sudah paham. Ada yang belum paham? Paham ya? Ini adakah dari kalian yang belum paham? Silakan tunjuk tangan. Sudah? Sudah tahu ya perbedaan kata baku dan tidak baku, kewajiban dan hak? Tahu ya? Alhamdulillah sudah tahu. Sekarang Bu Guru ingin kalian mengerjakan pekerjaan untuk bahan evaluasi. Nanti anak-anak bisa mengerjakan soal pilihan ganda 1 sampai 10 yang ada di buku anak-anak. Kemudian untuk sebelum Bu Guru mengakhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Lagu ini adalah lagu dari daerah Papua. Ya, kenapa Bu Guru memberikan lagu ini di akhir pembelajaran? Karena pada pembelajaran besok itu kita belajar tentang budaya daerah. Salah satunya adalah lagu daerah. Maka sebelum kamu belajar besok, Bu Guru ingin kalian menyanyikan lagu tersebut. Kalian boleh berdiri. Salah satunya dengan mencintai budaya daerah. Nah, lagu tersebut termasuk lagu daerah asal dari Papua. Nah, sudah kalian boleh berkemas. Anak-anak sudah paham kan? Anak-anak paham, anak-anak semangat belajarnya. Terus diberi kemanfaatan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini sebelum saya tutup salam, anak-anak berdoa terlebih dahulu. Siap berdoa mulai.